Kembali lagi di Public Speaking Part 2. Pembahasan berikutnya adalah tentang komunikasi. Komunikasi adalah media ataupun alat untuk kita bisa menyampaikan informasi sesuatu, baik itu melalui lisan kita sendiri atau mulut, ataupun bisa kita sampaikan melalui media bantu lainnya seperti PPT atau eh, sistem atau aplikasi untuk presentasi. Yang kedua, apakah melalui video, dan yang ketiga, apakah bisa melalui voice atau suara, dan yang keempat bisa melalui tulisan. Nah, komunikasi ini bisa orang gunakan dengan berbagai macam cara. Contoh seperti yang saya lakukan ini. Saya sedang menyampaikan komunikasi via video. Kemudian saya juga menyampaikan komunikasi kepada teman saya karena jarak jauh, saya gunakan dengan via tulisan atau WhatsApp atau Telegram atau media chat lainnya. Kenapa saya tidak menyebut SMS ataupun email? Karena SMS dan email sekarang sudah masih ada orang gunakan tapi jarang cepat responnya. Tapi kalau untuk media WhatsApp ataupun Telegram itu lebih cepat karena memang media instan seperti itu. Jadi orang bisa langsung mendapatkan notifikasi. Kemudian ada lagi media melalui tulisan, surat misalnya. Ada seorang anak ingin menyampaikan informasi tentang keadaannya dengan melalui surat, dan itu sudah sangat jarang sekali. Jadi orang sekarang banyak menggunakan melalui video call, Zoom, Google Meeting, dan juga lainnya. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang masih banyak menggunakan media WhatsApp, alangkah baiknya kita coba juga melalui media-media yang lain. Misalkan dengan rekaman video. Dan saya juga memberikan contoh komunikasi yang dibangun oleh pengelola gedung dengan tenant ataupun penyewa yang ada di sini, penghuni ya. Ini contoh. Ini adalah tagihan bulanan service charge atau IPL, yang dimana kita harus membayar 700.000 ya, sebagai bentuk sumbangsi kita dalam kepada pengelola gedung yang mereka itu ngurusin kebersihan dan juga membackup ya kita yang ada di sini, seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi ini ya, saya share sedikit ini media telepon. Ini merupakan media telepon. Nah, media telepon juga bisa kita gunakan untuk komunikasi tentunya. Kalau di kantor itu biasanya ada PABX ya sebutannya, telepon PABX yang dimana bisa connect dari ruangan ke ruangan lainnya tanpa dibebankan biaya pulsa karena gratis. Itu menggunakan jaringan pribadi atau sendiri. Nah, itu bisa digunakan ya teman-teman semua. Terus saya juga ini yang saya menggunakan ini adalah kamera handphone. Media kamera handphone ini saya gunakan untuk merekam video misalnya. Setelah video ini berhasil direkam, saya bisa saja share ataupun menyampaikan lagi ke teman ya tentang keadaan saya. Seperti itu. Ini namanya media video ya. Recording sebutannya juga. Ada lagi juga melalui bahasa isyarat. Gitu. Kalau teman-teman bisa melihat contoh-contoh bahasa isyarat, nanti akan saya share sebentar ya. Komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal seperti kita, itu Bisindo. Jadi lahir di antara teman-teman itu. Jadi karena kebiasaan mereka bahasa ibu ya, kita sebutnya bahasa ibu mereka itu ya Bisindo gitu loh. Kemudian yang kedua adalah SIBI. SIBI itu adalah sistem isyarat bahasa Indonesia. Di mana yang namanya sistem isyarat ini berarti sistem, berarti ini dibangun ya teman-teman
ini dibangun oleh pemerintah pada dasarnya, dibangun untuk menjembatani proses pendidikan formal yang ada di dunia tunarungu. Makanya CB ini biasa dipakai untuk sekolah, universitas, dan kayak gitu. Termasuk aku juga belajarnya CB. Makanya kalau misalnya kalian nanya di sini sama aku dikit banget pahamnya. Gitu. Nah, jadi itulah perbedaan secara mendasarnya. Di sini itu dibuat oleh teman-teman tunarungu asli atau kita sebutnya bahasa ibu mereka. Kalau CB itu sistem isyarat, artinya bahasa yang diakui oleh pemerintah kita. Di sini juga diakui sih, cuman kalau CB ini dibuat untuk pendidikan formalnya di sekolah-sekolah yang seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang Misindo, namanya juga bahasa ibu ya, bahasa yang muncul asli dari Nah, itu merupakan contoh dari mengenal sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI, Bisindo, ya, yang baru disampaikan oleh kawan kita yang bernama Wenda Alifullah. Wenda Alifullah ini ada di channel YouTube-nya. Jadi kalian bisa menonton video ini. Jadi berbagai macam bahasa komunikasi itu penting banget kita pelajari, ya. Dan selain komunikasi ada juga bahasa. Di antaranya adalah bahasa isyarat. Ini adalah bagian dari kita sebagai manusia ingin menyampaikan informasi kepada orang-orang melalui media apapun agar pesan kita tersampaikan tentunya. Ya. Baik, demikian untuk public speaking part 2. Nanti kita akan buat lagi part-part berikutnya, ya. Saat ini ingat materi kita komunikasi, kemudian untuk soal-soalnya nanti akan disampaikan saya melalui tulisan. Terima kasih dan assalamualaikum.